Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Purwanto 11 teman-teman. Jadi di video ini di konten kali ini gue ingin sharing-sharing lagi teman-teman ya, tentang pertanyaan dari teman-teman kita semua yang menanyakan begini pertanyaannya. Bang, bagaimana kalau ada yang ngajak kita usaha sedangkan kita juga masih pemula? Nah, teman-teman, bagaimana tuh? Itu sangat penting teman-teman ya. Karena walaupun kita dari awal kita buka usaha sendiri teman-teman ya, nanti pada saat usaha kita sudah terlihat agak berkembang, itu kadang ada orang-orang yang menghampiri kita ingin buka bareng atau ingin join buka lagi bareng, ada aja teman-teman. Jadi ini sangat penting kita ketahui teman-teman ya. Tiga hal ini penting kita ketahui. Oke, yang pertama apa sih? Yang pertama adalah visinya. Dia ngajak usaha bareng tuh punya visi nggak? Punya tujuan nggak? Visi itu tujuan jangka panjang ke depan teman-teman. Jadi dia kalau ngajak usaha kita, visinya apa? Lu ngajak usaha ini sama gua atau kulinerin sama gua, apa visi lu? Bagaimana ke depannya? Bagaimana kita bakal merancang usaha kita ke depannya? Punya nggak dia visi atau perencanaan nih ya? Contohnya gini teman-teman. Oh, kita buka angkringan nih, bagaimana kalau angkringan kita tuh menarik? Atau nanti jangka panjang kita tuh, ini kan lahan besar, gimana kalau kita besarkan? Itu visi teman-teman. Jadi mempunyai target dan visi ke depannya teman-teman. Nah, itu kalau begitu, kalau dia punya visi dan visinya itu lu saring, visinya itu tidak hanya sekedar opini belaka saja teman-teman ya, tapi benar-benar kesungguhan hatinya ingin menjemput visi tersebut teman-teman, ingin mewujudkan visi tersebut di usaha yang dia pengen kerjasama dengan kita teman-teman ya. Jadi harus mempunyai visi teman-teman ya. Itu sudah bisa tuh teman-teman, maksudnya udah masuk kriteria orang yang bisa diajak kerjasama dalam bidang usaha. Tahu sendiri teman-teman ya, visi adalah sesuatu yang apa ya, melibatkan jangka panjang atau sesuatu jangka panjang ke depan. Jadi pemikirannya itu tuh maju ke depan teman-teman, entah ke depannya kita begini begitu gitu teman-teman ya. Visinya, jadi dia punya visi, punya progres ke depannya, bagaimana ini gua ngajak usaha lu untuk progresnya begini, ke depannya kita harus begini begini, punya visi teman-teman ya. Tahu sendirilah kalau usaha kan jangka panjang teman-teman ya, memerlukan proses waktu, perlu memproses untuk membangun usaha ini. Sudah usaha ini jangka panjang terus tidak mempunyai visi ke depan, itu sangat tidak nyambung teman-teman, sangat tidak nyambung. Jadi harus mempunyai visi teman-teman. Tanyain visi lu apa ngajak usaha ini ke gua gitu teman, harus mempunyai tujuan. Kalau misalnya dia ditanya visi lu apa, terus dia jawab ya gimana ntar aja lah, usaha mah jalanin aja dulu, jangan terlalu pusing-pusing. Nah itu, jadi orang itu ingin mengajak kita pengen mengajakin usaha, ingin membangun bisnis gitu teman-teman ya, cuma tidak ada gambaran untuk kedepannya bagaimana, untuk kemajuan kedepannya bagaimana. Dia punya visi dan tujuan untuk usaha ini teman-teman, hanya bilang ayolah buka aja dulu. Jadi tidak ada dasar dan gambaran untuk kedepannya, tidak punya visi dengan untuk ke depan teman-teman, tidak punya tujuan untuk ke depan, bagaimana usaha yang kita akan bangun bakal bagaimana nih. Nah kalau begitu, orang begitu lebih baik jangan ajak kerjasama teman-teman, udah tidak punya visi dalam hidupnya, ingin membangun usaha aja tidak ada perencanaan, bagaimana membangun usaha ini kedepannya, gue bakal begini nih, rencana gue bakal begini nih kalau kita akan bekerja sama dengan baik. Kalau begitu kan enak teman-teman, harus punya visi. Nah setelah punya visi, bang masa visi dong, visinya gimana? Nah setelah yang ngajak usaha punya visi, lu juga pasti punya visi ya teman-teman ya, punya tujuan juga, sama-sama punya tujuan. Nah ini waktunya kita memikirkan misi. Misi itu merancang teman-teman, merancang sedemikian rupa, perencanaannya sedemikian rupa supaya mencapai misi tersebut teman-teman. Kita mau membangun usaha, misalnya usaha kita nantinya begini kedepannya begini. Nah kita tuh harus berdua itu yang membangun visi tersebut, baru kita mikirin misinya bagaimana kita mencapai misi tersebut. Jadi gitu teman-teman, dengan adanya visi dan misi, jadi kita mempunyai satu tujuan yang sama, kita kuat dengan tujuan yang sama untuk kedepannya teman-teman. Jadi tidak ada, kalau misalnya dari awal sudah tidak punya misi dan visi teman-teman ya, ntar ke depannya ada apa-apa udah aduh harusnya begini harusnya begitu, padahal dari awal udah ditanya punya visi enggak gitu kan teman-teman. Itu yang pertama teman-teman, visi teman-teman ya, tujuan kedepannya jangka panjang, visi teman-teman. Yang kedua skill teman-teman, skill kita apabila ada yang ngajak usaha kita teman-teman, usaha kuliner, kita harus
terang-terangan tanya aja, emang lu bisa apa pengen ngajak usaha gua kuliner kan gitu kan. Kan dasar daripada usaha kuliner itu kan memasak gitu teman-teman. Memasak lah, kita ambil dasar aja lah, memasak. Apa bisa memasak gitu? Apa senang belanja atau bagaimana? Apa orangnya ramah apa tidak? Namanya kita itu usaha kuliner kan harus membutuhkan hal itu, bisa masak atau tidak. Kalau misalnya ya udahlah, ntar masak mah gampang. Nah, itu meremehkan suatu hal. Jadi harus nyambung. Apabila kita diajak usaha sama orang, orang itu skillnya itu nyambung gak dengan apa yang diajak, kemampuannya nyambung gak apa dengan apa yang dia mau bangun usaha ini. Memang tidak selalu harus mendasari skill, itu tidak harus mendasari kemampuan daripada atau yang nyambung dengan usaha yang mau kita bangun, tidak harus teman-teman. Misalnya mungkin dia ingin usaha kuliner tapi tapi dia nggak bisa memasak, cuma dia pandai di pemasarannya atau promosinya. Jadi setidaknya skill itu harus ada teman-teman. Dia bisa melengkapi kekurangan kita dan kita bisa melengkapi kekurangan dia. Nggak antara kita nih, kolaborasi antara kita dan dia bisa saling melengkapi atau tidak, begitu teman-teman. Jadi cek skillnya juga teman-teman, kemampuan dia bagaimana, dia ingin ngajak kita usaha punya kemampuan apa gitu teman. Jadi harus ada kelebihan satu sama lain dan saling melengkapi ya teman-teman. Keahlian itu atau skill tersebut harus bisa saling melengkapi satu sama lain, tidak harus sama, cuma tidaknya ada saling melengkapinya lah gitu teman-teman ya. Misalnya kita orang yang tidak sabaran ya dia sabaran lah gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman, skill sangat penting teman-teman ya. Jangan sampai saling mengandalkan, skillnya ada di kita doang nih yang diajak, dia yang nggak diajak, orang yang pemalas, udah tidak punya skill, pemalas, tidak mau belajar juga. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Udah tidak punya skill, setidaknya dia rajin lah, harus bisa mau belajar lah gitu teman-teman. Kalau saling mengandalkan jadi nantinya akan cemburu sosial pada saat memproses usaha ada cemburu sosial, berat teman-teman. Tidak ada cemburu sosial aja kita udah pusing untuk bagaimana caranya berkembang usaha ini teman-teman ya, untuk mencapai misi kita ya kan, karena semua itu bersangkut pautan dengan tujuan kedepannya teman-teman ya. Terus yang ketiga teman-teman, yang terakhir komitmen teman-teman. Setelah membangun visi ya teman-teman dan merancang misi, terus yang kedua skill, sudah ada skill antara kita dan dia, udah bisa saling melengkapi lah, satu sama lain punya skill masing-masing yang nyambung atau tidak nyambungnya setidaknya bermanfaat untuk usaha yang kita akan bangun nanti berdua. Skill itu bermanfaat teman-teman ya. Setelah itu sudah ada, baru nih berkomitmen. Antara lu dan dia itu harus ada komitmen, jangan sampai lemah komitmennya, atau kita harus membangun akad yang baik. Komitmen, gue tambahin dah, komitmen dan akad yang baik pada saat ingin melaksanakan atau mengerjakan atau membangun usaha tersebut. Komitmen lah yang baik. Ini kita udah punya visi, udah punya misinya, kita tinggal visi kita begini ke depannya, dan kita sudah rancang nih bagaimana cara kita, misi kita begini supaya mencapai misi tersebut. Skill gue sama skill lu ini, gue dijago di masak, lu jago di promosi, ya udah lu promosi gede-gedean, nanti gue masak, dan nanti lu juga bantu gue masak, dan nanti gue juga bantu lu promosi, ya kan gitu teman-teman. Nah, komitmen lah dengan semua ini teman-teman, komitmen. Jadi komitmen ini harus benar-benar dipegang antara keduanya, harus benar-benar penuh dengan kesadaran diri tanpa paksaan teman-teman. Komitmen dan akad ini harus penuh dengan kesadaran diri dan tanpa paksaan. Jangan sampai tidak ada komitmen pada saat ingin berlangsungnya usaha dimulai teman-teman. Tidak ada komitmen, belum membangun komitmen antara lu dan dia, itu akan sangat bahaya, karena komitmen ini akan menahan teman-teman, akan menahan lu dan dia apabila ada sesuatu yang ingin berontak. Misalnya berontak dengan komitmen tersebut atau perjanjian tersebut, udah punya komitmen, udah punya pegangan teman-teman ya. Jadi dengan sangat sadar tanpa paksaan, komitmen ini harus dibuat, akad ini harus dibuat kedepannya bagaimana usaha kita teman-teman ya. Terus karena komitmen, karena usaha itu kan tahu sendiri teman-teman ya, rintangannya teman-teman ya, ujiannya, kita harus berpikir secara dewasa, harus berpikir secara matang, harus berpikir secara dingin teman-teman ya. Harus bener-bener antara lu dan dia itu bener-bener harus kompak, berkomitmen, harus ada komitmen. Kalau ada komitmen ini, pada saat yang satu udah agak-agak misalnya
kurang atau bagaimana, itu dia nahan, oh iya kita udah komitmen kan begitu teman, kita udah punya akad. Tidak bisa merubah akad atau merubah komitmen yang sudah kita bangun di awal itu dengan di tengah-tengah perjalanan misalnya begitu, udah kayaknya komitmen itu udah hapus aja lah, ngapain lah, kalau begitu hancur usaha teman-teman. Visi dan misi juga hancur, skill juga nggak akan pernah berguna apabila tidak berkomitmen dalam kerjasama dalam membangun usaha teman-teman. Jadi itu sangat penting sekali teman-teman ya, visi, skill, dan komitmen. Ini yang paling penting, yang terakhir komitmen teman-teman, atau akad. Buatlah akad dan komitmen pada saat membangun usaha, bagaimana ke depannya, atau bagaimana keuntungannya, bagaimana kita bagi hasilnya. Harus dibuat tuh komitmen dan akad ini teman-teman ya. Harus ada komitmen dan akad. Oke teman-teman, itu ya teman-teman, kurang lebihnya apabila ada salah-salah kata dari gue tolong dimaafkan teman-teman ya. Jadi ini hanya sharing ya teman-teman ya. Gue juga sama dengan keterbatasan ilmu gue hanya sharing di channel ini dengan dari orang-orang juga yang rawa ilmu, sampai kita tahu dan kita share juga di channel Purwanto 11 ini teman-teman ya. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.